Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rianti. Saya merupakan mahasiswa program studi statistika dengan NIM 044394152. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah struktur data. Pertama-tama saya akan bacakan soalnya. Untuk soal pertama, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan Makershot. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal A1 sampai A8 minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Yang kedua, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar hingga terkecil menggunakan counting shot. Tentukan sendiri nilai untuk variabelnya, misalnya A1 sampai A8, kemudian buat analisa kinerja algoritmanya tersebut menurut Anda. Baik, saya akan jelaskan. Di sini saya telah membuat sintaksnya, baik yang measure short maupun yang counting short. Yang measure short dan counting short. Baik, pertama-tama di sini saya membuat package-nya dulu. Package itu seperti yang saya bilang itu adalah tempat di mana kita menyimpan data atau mengeran data. Kemudian kita buat public class main. Di sini saya kan diminta untuk menggunakan 8 elemen. Di sini saya menggunakan lebih dari 8, yaitu angka 34, 7, 23, 32, 5, 62, 18, 90, 155. Ada 1, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini saya menggunakan 10 elemen. Karena kan diminta dalam soal itu 8 elemen. Kemudian kita buat public static void dengan main string range. Yang pertama, di sini kita buat dulu Makershot-nya dengan sistem out print learn, yaitu Makershot descending, kemudian sistem out print learn data sebelum diurutkan. Berarti data sebelum diurutkan yaitu data yang ini ya. Kemudian kita buat print array data. Selanjutnya kita buat integer Makershorted sama dengan data dot cloud. Kemudian Makershort descending dalam kurung Makershorted left 0, Makershorted right kurang daripada 1. System out print learn. Kemudian kita buat dengan end data setelah diurutkan, descending, kemudian print array dengan sintaknya itu merge sorted. Kemudian kita buat counting short-nya. Counting short descending. Pertama kita buat sistem .out.println dengan kita buat sintaknya itu garis miring and sama dengan 3 kali counting short descending sama dengan 3 kali, dan ingat ada petik 2. Kemudian sistem .out.println data sebelum diurutkan. Kemudian kita print array data. Kemudian kita buat integer counting shorted, counting sama dengan counting short descending data. Kemudian buat sistem .out.println, yaitu data setelah diurutkan descending, kemudian kita print array. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Makershot descending. Pertama kita buat public static void ya dulu dengan Makershot descending integer r, integer left, and integer right. Kemudian if left lebih besar sama dengan right, return. Kemudian kita buat
integer might sama dengan left ditambah dalam kurung right dikurang left dalam kurung tutup dibagi 2. Kemudian kita membuat merge sort descending dalam kurung R left might. Kemudian kita buat merge sort descending R might plus 1 right. Kemudian kita buat merge descending lagi dengan sintaks R left might and right. Kemudian kita buat publicity void dengan merge descending integer R, integer left, integer might, integer right. Untuk integer n1 sama dengan might dikurangi left ditambah 1. Untuk integer n2 sama dengan right dikurangi might. Untuk integer L yaitu new integer n1. Untuk integer R, new integer n2. Kemudian kita buat lagi sintaksnya for integer i sama dengan 0, di mana i kurang dari n1, i plus plus, li sama dengan r left ditambah i. Kemudian untuk sintaks selanjutnya for integer j sama dengan 0, j kurang daripada n2, j plus plus dalam kurung rj sama dengan r dalam kurung might plus 1 plus j. Kemudian kita buat lagi integer i sama dengan 0, j sama dengan 0, k sama dengan left. Kemudian kita membuat perbandingan untuk descending-nya, while dalam kurung i kurang dari n1, ada tanda dan 2 kali, j kurang daripada n2. Kemudian kita buat if L dalam kurung i sama dengan R dalam kurung j, kita buat lagi sintaksnya R dalam kurung K plus plus dalam kurung K plus plus dan sama dengan L dalam kurung I plus plus, kemudian else R dalam kurung K plus plus sama dengan L dalam kurung J plus plus. Kemudian kita buat lagi sintaksnya while I kurang daripada N1, R K plus plus sama dengan L I plus plus. Untuk while J kurang daripada N2, yaitu R K plus plus sama dengan R J plus plus. Kemudian kita buat counting short descending-nya. Kita buat public static integer-nya, counting short descending. Kemudian kita buat integer max R dalam kurung 0, cari nilai maksimumnya for in num yaitu R sama dengan R if num lebih besar max, max sama dengan num. Kita hitung array count-nya dengan integer count sama dengan new integer dalam kurung max ditambah 1. Hitung frekuensinya for integer num sama dengan R count num plus plus. Hasil descending-nya integer output sama dengan new integer dalam kurung a dot length. Integer indeksnya sama dengan 0. Mulai dari nilai terbesar hingga terkecil. For integer sama dengan max, i lebih besar sama dengan 0, i min min, while kita hitung count, kita hitung i lebih besar 0, itu lebih besar daripada 0, output index plus plus sama dengan i, count dalam kurung i. Kita return output, kita print array, kemudian public static void, print array integer, R for integer, R system out print, V plus, ini petik 2, kemudian system out print. Now, system dot out dot print 1. Kemudian kita run. Kita tunggu outputnya.
Jadi kita tunggu outputnya, dia masih nge-run. Ini sudah keluar. Oke, jadi sudah keluar untuk hasil outputnya, yaitu untuk megahertz shot data sebelum diurutkan yaitu 34, 7, 23, 32, 5, 62, 18, 90, 155. Data setelah diurutkan atau descamping menjadi 90, 62, 55, 34, 32, 23, 18, 7, 5, 1. Untuk counting shot-nya, data yang sebelum diurutkan tuh sama dengan yang megahertz-nya yaitu 34, 7, 23, 32, 5, 62, 18, 90, 155. Untuk datanya setelah diurutkan yaitu 90, 62, 55, 34, 32, 23, 18, 7, 5, 1. Berarti hasilnya sama antara megahertz shot dengan counting shot. Tetapi saya akan menjelaskan sedikit perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari megahertz shot dan counting shot. Di sini saya sudah buatkan di Word untuk penjelasannya. Baik, untuk pertama saya akan menganalisis kinerja megahertz shot. Pertama itu waktu eksekusi atau time complexity. Megahertz shot menggunakan pendekatan divide and conquer. Yang pertama divide yaitu membagi array menjadi dua bagian. Yang kedua adalah conquer, mengurutkan masing-masing bagian. Yang ketiga combine, yaitu menggabungkan dua bagian yang sudah terurut. Kompleksitas waktu kalau dalam kondisi itu dibagi dalam worst case, average case, dengan base case. Untuk kompleksitasnya, untuk worst itu ada O sama dengan N dalam kurung N log N. Untuk average case-nya, untuk kompleksitasnya O dalam kurung N log N. Untuk base case-nya, untuk kompleksitasnya O dalam kurung N log N karena tetap membagi array meskipun sudah terurut. Untuk penjelasannya, setiap proses pembagian menghasilkan log 2N level. Setiap level membutuhkan waktu O dalam kurung N untuk proses merge. Maka total waktu yaitu sama dengan 0 dalam kurung N log N. Terus yang kedua ada kompleksitas ruang atau space complexity. Megahertz shot membutuhkan array tambahan untuk proses merge. Sehingga space complexity sama dengan O dalam kurung N. Ini membuat megahertz shot bukan in place algoritma. Kelebihan megahertz shot yaitu stabil, tidak mengubah urutan elemen yang nilainya sama. Yang kedua, konsisten di O dalam kurung N log N bahkan pada data hampir terurut. Yang ketiga, sangat cocok untuk data besar. Untuk kekurangannya megahertz shot sendiri yaitu membutuhkan memori tambahan yang cukup besar. Yang kedua, lebih lambat dibandingkan algoritma in place seperti quickshot pada implementasi praktis. Untuk analisis kerja counting shot bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan setiap nilai, lalu membuat array hasil berdasarkan frekuensi tersebut. Counting shot tidak melakukan perbandingan, sehingga masuk kategori non-comparison sorting. Waktu eksekusi atau time complexity. Kompleksitas waktu tergantung pada pertama N sama dengan jumlah data, K sama dengan nilai maksimum atau range data. Pada kondisi di sini terdapat base, average, dan worst case. Untuk kompleksitasnya O dalam kurung N plus K. Penjelasannya,
Menghitung frekuensi yaitu O dalam kurung N, membuat array cumulative count atau O sama dengan dalam kurung K, kemudian menyusun output yaitu O dalam kurung N. Totalnya sama dengan O dalam kurung N plus K. Kompleksitas ruang atau space complexity. Counting shot memerlukan pertama array count ukuran K dan array output dengan ukuran N. Untuk space kompleksitinya yaitu sama dengan O dalam kurung N plus K. Untuk kelebihan counting shot sendiri yaitu pertama sangat cepat bila rentang data kecil atau K-nya itu nilainya kecil. Yaitu itu yang pertama. Yang kedua, stabil jika diimplementasikan dengan benar. Yang ketiga, lebih cepat dibandingkan merge shot dan quick shot ketika K kurang daripada N. Kekurangan counting shot sendiri tidak cocok bila nilai maksimum sangat besar, misalnya 1 sampai 1 juta. Boros memori untuk data dengan rentang besar, hanya bisa digunakan untuk data numerik diskrit. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.